In a colorful light，每个瞬间闪耀着我们存在。Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nana Yuniar dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan, Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan zaman purba hingga zaman kolonial Belanda. Kali ini saya akan membagikan materinya ke dalam 5 subbab, yaitu 1. Pendidikan zaman purba, yang kedua pendidikan zaman kerajaan Hindu-Buddha, yang ketiga pendidikan zaman kerajaan Islam, yang keempat pendidikan zaman penjajahan Portugis dan Spanyol, yang kelima zaman penjajahan Belanda. Simak baik-baik penjelasannya ya. Yang pertama, pendidikan zaman purba. Kebudayaannya berupa zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Kepercayaannya animisme, dinamisme. Masyarakat dipimpin ketua adat dan tidak ada stratifikasi sosial, yakni semua manusia dianggap sama. Pendidikannya, masyarakat belajar dari lingkungan keluarga dan lingkungan kehidupan. Mereka belajar mencari nafkah, bela diri, menanamkan nilai kepercayaan pada nenek moyang. Dalam hal ini, orang tua, keluarga, dan orang dewasa dalam lingkungan sebagai pendidiknya. Kedua adalah pendidikan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kebudayaannya berubah menjadi 2 golongan manusia, yakni raja dan pegawai sebagai yang dijamin dan rakyat biasa sebagai penjamin, serta ada juga sistem kasta sosial yang tidak terlalu ketat. Pendidikannya adanya lembaga pendidikan perguruan atau paguruan. Pendidiknya berasal dari pandita, yaitu kaum brahmana atau pemuka agama. Pendidikan dikhususkan untuk kalangan bangsawan. Hal yang dipelajari berupa ilmu agama Hindu-Buddha, ilmu perang, belajar bahasa Sanskerta dan huruf Palawa, ilmu sastra, ilmu pembangunan candi. Sistem mengajarnya yaitu murid tinggal bersama guru atau asrama. Bukti pendidikan di zaman ini berupa adanya perguruan tinggi Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Terdapat candi dan hasil sastra pujangga terkenal. Yang ketiga adalah pendidikan zaman kerajaan Islam. Masih terdapat kebudayaan kerajaan Hindu-Buddha yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Zaman ini berkembang berkat peran Wali Songo. Kehidupan stratifikasi sosial mulai ditinggalkan. Pendidikannya berupa ilmu agama, yaitu mengarahkan keimanan kepada Allah, membaca Al-Quran, hadis, ilmu fikih, bahasa Arab, dan menulis Arab. Pembelajaran dilakukan di masjid atau langgar. Pendidiknya adalah wali, ustadz, kiai, ulama, dan semua orang berhak mendapat pendidikan ini. Metode belajarnya berupa menyampaikan materi pada orang banyak atau juga belajar secara individu pada gurunya. Ada juga pembelajaran melalui lagu dan kebudayaan yang diserap dari Hindu-Buddha, namun mengutamakan unsur Islami. Yang keempat adalah pendidikan zaman penjajahan Portugis dan Spanyol. Pengaruh Portugis di bidang pendidikan utamanya berkenaan tentang penyebaran agama Katolik. Tahun 1536 mereka mendirikan sekolah atau seminaria di Ternate dan ada juga di Solor. Pendidikan ini hanya untuk masyarakat terkemuka. Pendidikan yang tinggi diselenggarakan di Goa, pusat kekuasaan Portugis. Tahun 1546 di Ambon ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik. 5. Pendidikan zaman kolonial Belanda. Berlangsungnya penjajahan, monopoli perdagangan, dan stratifikasi sosial dari urutan tertinggi ke bawah. Bangsa Belanda, golongan timur asing, priai atau bangsawan pribumi, dan rakyat biasa pribumi. Pendidikan zaman VOC. Menjalankan misi keagamaan berupa penyebaran agama Nasrani Protestan. Sekolah pertama VOC yaitu di Ambon tahun 1607 sampai 1627 sebanyak 16 sekolah dan pulau lain 18 sekolah. Muridnya adalah anak pegawai sedangkan rakyat biasa tidak ada kesempatan. Gurunya adalah orang Belanda dan orang pribumi yang dididik Belanda. Sampai tahun 1779 jumlah murid sekolah VOC yaitu di Batavia 639 orang, Pantai Utara Jawa 327 orang, Makassar 50 orang, Timur 593 orang, Sumatera Barat 37 orang, Cirebon 6 orang, Banten 5 orang, Maluku 1057 orang, dan Ambon 3966 orang.
Dikutip dari Jumhur dan Hadana Suparta 1976. Selanjutnya, kebijakan dan praktek pendidikan di zaman kolonial secara singkat, yaitu tahun 1818 Komisaris Jenderal CGC memperluas pendidikan untuk keturunan Belanda dan pribumi penganut Protestan. Tahun 1849 sampai 1852 Jenderal Van den Bosch mendirikan 20 sekolah hanya untuk anak pribumi golongan bangsawan, dan tahun 1852 didirikan Quick School atau sekolah guru pertama di Surakarta. Tahun 1863 sampai 1864 keluar kebijakan penduduk pribumi bisa bekerja sebagai pegawai Belanda, maka didirikan sekolah menengah HBS atau Hoger Burger School. Tahun 1914 didirikan Sekolah Bumi Putra atau His Holland Inland School 6 tahun dengan bahasa pengantar Belanda. Dalam periode pemerintahan Belanda, betapa kecil usaha pendidikan bagi kalangan Bumi Putra. Sampai akhir tahun 1940 yang bersekolah hanya 3,32%. Pendidikan di zaman kolonial ini menghambat pergerakan nasional menuju kemerdekaan dan mengakibatkan siswa Bumi Putra asing akan budaya sendiri. Selanjutnya akan saya uraikan secara singkat tentang pendidikan zaman kolonial Belanda yang bisa kalian lihat di bawah ini. Pembahasan yang lebih lanjut mengenai pendidikan zaman purba hingga zaman kolonial Belanda selengkapnya akan dibahas di artikel saya. Silakan berkunjung ya teman-teman. Demikianlah video yang bisa saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.